Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kali ini yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. 2. Mendeteksi substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. Yang ketiga, merumuskan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. Yang keempat, menentukan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. A. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Masyarakat di zaman Rasulullah SAW disebut jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan minum minuman keras sudah dianggap biasa. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang menang pertempuran. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum Hijriah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai surah Makkiyah meliputi 89 surah. Ajaran Islam periode Mekah, keesaan Allah Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Beribadah selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Sesuai dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kiamat adalah sesuatu yang pasti adanya. Kematian merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Bagi yang beramal soleh di alam akhirat memperoleh kenikmatan. Bagi yang beramal buruk durhaka kepada Allah Ta'ala mendapat siksaan. Kesucian jiwa. Kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Persaudaraan dan persatuan. Tidak dianggap beriman seseorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. B. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Orang-orang yang pertama menyambut ajakan Rasulullah SAW. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Zaid bin Haritsah. 4. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Zarah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tahlah bin Ubaidillah.
Dakwah terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. 1. Mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada di tempat tinggal di sekitar Kaidah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah SAW menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nanti. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,